Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nendi dan rekan saya Selamat Nasruddin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Riset Operasi 1 dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Romli, SSI, MSc. Kami akan mempresentasikan contoh kasus menggunakan metode linear programming, metode simplex. Contoh kasusnya, suatu perusahaan menghasilkan dua produk meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing yaitu 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Proses perakitan 4 meja. Proses perakitan waktu yang dibutuhkan per meja yaitu 4 jam, sedangkan kursi 2 jam. Total jam yang tersedia yaitu 60 jam. Pemolesan waktu yang dibutuhkan per unit meja yaitu 2 jam, sedangkan kursi 4 jam. Total jam tersedia 48 jam. Laba atau unit meja 80.000, sedangkan kursi 60.000. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Maksimum laba sama dengan 8M plus 6K dalam satuan 10.000. Dengan kendala 4M plus 2K kurang lebih sama dengan 60. 2M plus 4K kurang lebih sama dengan 48. M lebih dari sama dengan 0. K lebih dari sama dengan 0. Langkah-langkah. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan jika meja disimbolkan M dan kursi K. Maka definisi variabel keputusannya M sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit. K sama dengan jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimum laba sama dengan 8M plus 6K dalam satuan 10.000. Perumusan fungsi kendala. 1. Kendala pada proses perakitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 4 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia adalah 60 jam. 4M plus 2K kurang lebih sama dengan 60. 2. Kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam pada proses pemolesan. Waktu yang tersedia adalah 48 jam. 2M plus 4K kurang dari sama dengan 48. Kendala non negatif. Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. M lebih dari sama dengan 0
K lebih dari sama dengan 0. Metode simplex maksimisasi. Langkah 1. Menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalkan X1 sama dengan meja dan X2 sama dengan kursi. Fungsi tujuan Z sama dengan 8X1 plus 6X2. Fungsi-fungsi kendala 4X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 60. 2X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 48. Langkah 2. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar simplex. Z kurang 8X1 dikurang 6X2 sama dengan 0. 4X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 60. 2X1 plus 4X2 plus X4 sama dengan 48. Dengan X3 dan X4 adalah variabel slack. Membuat tabel simplex awal. 1. Menentukan kolom kunci dari baris kunci sebagai dasar iterasi. 2. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Cara menentukan indeks sama dengan nilai kanan atau NK per kolom kunci atau KK. 4. Menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Berikut iterasinya. Kolom kunci yaitu min 8, 4, 2. Sedangkan baris kunci yaitu 4, 2, 1, 0, 60, 15. Elemen sel maaf ini 4 ya. Berikutnya, next. Melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris lainnya termasuk Z. Membuat baris kunci baru. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama per elemen sel. Baris kunci baru X1 sama dengan 4, 2, 1, 0, dan 60 per 4. Ditemukan 1, setengah, 1/4, 0, dan 5. Berikut hasil iterasinya, yaitu X1, 0, 1, setengah, 1/4, 0, dan 15. Next, berikutnya. Next, Nandi. Membuat baris variabel baru. Baris S2 baru atau baris S2 lama, nilai kolom kunci baris yang sesuai X baris kunci baru. Baris S2 baru sama dengan 2, 4, 0, 1, 48 dikurang 2 dikali 1 setengah 1/4 0, 15 sama dengan 0, 3 minus setengah 1, 18. Hasil iterasi 2. X1 0, 1 setengah 1/4 0, 15. S2 0, 0, 3 minus setengah 1, 18. Membuat baris Z baru. Baris Z lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai kali baris kunci baru. Baris Z baru sama dengan
minus 8 minus 6 0 0 0 dikurang minus 8 dikali 1 setengah seperempat 0 15 sama dengan 0 minus 2 2 0 120. Hasil iterasi 3. Z 1 0 minus 2 2 0 120. X1 0 1 setengah seperempat 0 15. S2-nya 0 0 3 minus setengah 1 18. Dilanjut. Maaf Bang, suaranya. Maaf. Lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Karena tadi hasil nilai baris Z-nya masih ada yang negatif. Jadi dilakukan iterasi lagi. Itu membuat baris kunci baru. Baris kunci baru X2 sama dengan 0, 3, min setengah, 1, 18, per 3. Jadi sama dengan 0, 1, min seperenam, sepertiga, dan 6. Hasil iterasinya X2 0, 0, 1, min 6, min seperenam, sepertiga, dan 6. Next. Membuat baris variabel baru. Baris X1 baru sama dengan 1 setengah seperempat 0 15 dikurangi setengah dikali 0 1 min seperenam sepertiga dan 6 sama dengan 1 0 sepertiga min seperenam dan 12. Hasil iterasi 2 X1 0 1 0 sepertiga min seperenam 12 X2 0 0 1 min seperenam sepertiga dan 6. Next. Membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan 0 min 6 2 0 1 20 dikurangi min 2 kali 0 1 min seperenam sepertiga 6 sama dengan 0 0 5 per 3 2 per 3 132. Hasil iterasi 3 Z 1 0 0 5 per 3 2 per 3 nilai kanannya 132 X1 0 1 0 sepertiga min seperenam 12 X2 0 0 1 min seperenam sepertiga dan 6. Next. Jadi hasil dari contoh kasus di atas, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan meja, sama dengan 12. X2 sama dengan kursi, sama dengan 6. Dan nilai fungsi tujuan Z atau laba sama dengan 132 dalam puluhan ribu rupiah. Artinya
untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 1.320.000. Maka perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 12 unit dan kursi sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 dan X4. Tidak ada X3 dan X4. Sama dengan 0. Artinya seluruh waktu kerja, perakitan, dan pemolesan sudah habis digunakan. Tidak ada waktu yang tersisa. Saya kembalikan kepada host untuk ditutup. Sekian dan terima kasih. Kami berdua mohon maaf jika ada penulisan atau pengucapan yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, Pak.